Ya, mengenal diri itu penting. Terus Mhm. personality kita seperti apa itu penting gitu kan. Dari situ baru kayak yang cocok buat saya apa ya dalam memilih jurusan itu. Nah, kalau udah masuk ya udah gitu, lakukan gitu. Memang pasti ada up and down-nya. Tapi gimana caranya cari support system dari lingkungan di sekitar. Assalamualaikum teman-teman, hai apa kabar? Analisa Channel udah lama banget nggak bikin konten kolaborasi, dan kali ini aku mendatangkan sosok yang mungkin teman-teman udah pernah lihat episode sebelumnya ini ya, kolaps bareng sama Tante Mobi. Dan udah ada Tante Mobi di sini, langsung aja kita bakalan sapa Tante Mobi di sini. Hai Tante Mobi, apa kabar? Halo, baik. Aduh, sehat Tante ya? Alhamdulillah sehat. Aku udah lama banget nggak ketemu Tante Mobi, tapi terakhir kita sempet kopi darat nggak sengaja waktu itu di Bali ya. Ya, Dan ya, sekarang ya. posisinya udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Minggu Udah di depan ke Bali. Jakarta. Enak. Acara apa Tante, mau dong ikut? Mami Nih, trip. seru banget sih. Ini loh teman-teman, Tante Mobi ini adalah sosok yang menurut aku tuh keren banget, easy going dengan 5 anak ya Tante ya. 5 ya. 5 anak, yang pertama udah mau kuliah. Apa udah kuliah dia sekarang ya? Belum, baru mau baru kuliah tahun mau depan insya Allah. baru mau kuliah. Terus yang kecil umur berapa Tante? Paling kecil 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau teman-teman follow dan juga ikutin Om Mobi atau Moto Mobi TV, nah Tante Mobi ini adalah sosok yang waktu itu sempat kita bahas ya, yang mirip Cut Tari plus salah, harus disensor ya seluruh nama ya. Ini sekarang lagi ambil kuliah psikologi. Dan yang aku pengen coba untuk gali dari sosok Tante Mobi adalah kenapa Tante Mobi di usianya yang mungkin bisa dibilang kok baru mau ambil kuliah sih gitu, sempet-sempetnya sih Ya. gitu. Enggak, justru gini loh Tante, aku pengen yang muda-muda ini yang ngerasa kayak aduh Mbak, aku udah nggak sempet kuliah lagi, aku udah keenakan kerja padahal masih umur 20 dan lain sebagainya. Kenapa sih Tante ngambil kuliah lagi dan ambil jurusan psikologi? Jadi awalnya kenapa kuliah lagi, aku tuh suka banget belajar gitu. Aku suka ambil course gitu. Yeah. Aku suka banget perkembangan anak-anak gitu. Yep. Nah, saat aku mau ngambil course perkembangan anak, itu banyak adalah syaratnya tuh S1 psikologi atau S1 terapi gitu. Oh, jadi awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Nah, terus aku ikut play terapi. Jadi sekarang aku lagi training play terapi. Nah, di training itu aku ketemu sama rata-rata tuh temennya ibu-ibu juga. Nah, ada satu ibu yang udah usianya mungkin early 50 ya gitu, dan dia masih kuliah S1. Aku agak amazed gitu. Oh, ternyata bisa ya. Aku tuh sebenarnya sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu. Kok kuliah S1 tuh kayak udah nggak pernah terlintas lah di pikiran gitu. Tapi ngelihat beliau melakukan itu, aku jadi mikir, oh ternyata bisa ya gitu. Terus aku coba cari tahu lah, ada S1 tuh di mana aja sih gitu, psikologi. Ada nggak yang bisa jadwalnya sesuai sama aku? Dan aku ketemulah satu yang emang kayaknya, oh nih kayaknya bisa nih gitu. Oke, nah ini Tante, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu atau mungkin udah ada yang tahu juga gitu. Dulu Tante Mobi kan memutuskan nikah di usia yang masih sangat muda gitu ya. Dan waktu itu sempat kuliah juga ya Tante? Sempat masih kuliah ya, waktu nikah tuh masih kuliah semester 6 lah ya, 6-7 gitu. Terus waktu itu akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah karena fokus untuk keluarga gitu kan Tante? Jadi kan menikah terus habis itu aku langsung hamil. Nah langsung hamil, waktu hamil tuh aku masih menikah, tapi habis itu udah mulai hamil gede, aku kuliah tuh jauh di Karawaci UPH kan. Nah aku tinggal di daerah Blok M, jadi kayak bolak-baliknya setiap hari jauh tuh aku kecapean gitu. Akhirnya aku ambil cuti. Oke, berawal dari cuti, iya. Terus melahirkan. Nah jurusan yang aku ambil waktu itu adalah akuntansi, yang which is setelah aku melahirkan, aku sama suami tuh nggak boleh kerja waktu dulu perjanjiannya. Oke, kita kawin, kamu tapi nggak boleh kerja ya. Jadi aku tuh mikir ngapain ya aku lanjutin kuliah lagi tuh buat apa gitu. Dan terus kayak akuntansi pun kalau mau dipakai sehari-hari buat apa? Buat ngitung makan sayur gitu ya, maksudnya buat ngitung sayur gitu kayak udahlah, males lah gitu intinya. Sempat ada rasa nyesel nggak sih Tante ketika akhirnya setelah menikah, punya anak gitu kan, terus ngelihat teman-teman dengan kehidupan yang fasenya lulus kuliah, bekerja gitu. Tante sempat nggak waktu di umur-umur 20-an itu ada penyesalan kenapa dulu aku cuti dan berhenti kuliah ya gitu? Sebenarnya sih di umur 20-an nggak ada, karena kan di umur 20-30 itu aku masih sibuk sama anak kan. Anak-anak masih kecil, karena aku punya anak berturut-turut. Jadi kayak
ya udah kayak dailynya benar-benar ngurusin anak sehari-hari, jadi udah nggak kepikiran lah namanya sekolah lagi atau dan lain-lain. Nah di saat anak-anak semua udah mulai sekolah, barulah di situ mulai berasa nih gitu. Kayak aku pengen belajar ya, kalau misalnya aku mau ngapain ya gue sekarang nih gitu, mau apa gitu. Tapi kalau mau mulai sesuatu, aku tuh nggak punya basic apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku harus mulai dari mana gitu. Ada sempat pikiran aku harus mulai dari mana ini tante yang aku tuh kayak sering banget mendengar statement ini juga gitu, ketika pada saat kita tuh bingung di usia 20, 30 atau mungkin di usia belasan gitu ya, pada saat kita sempat berhenti bentar mau mulai laginya tuh kayak nggak tahu gitu. Tapi tante selama ini ya berapa tahun berarti tante jedanya tuh? 20 tahun. 20 tahun. Ngurus transkrip aku, jadi waktu kuliah tuh tahun 2000 ya, angkatan 2000 dan sekarang angkatan 2001. Jadi bedanya 21 tahun. Terus ngurus transkrip itu gimana tante? Lama banget kayaknya nyarinya. Nah ini nih, kayak aku sering ngeliat gitu di kampus, mereka yang kayak tadi tante bilang early 50 tapi kayak masih semangat banget untuk sekolah lagi gitu. Tapi ada juga yang udah semangatnya udah hilang pada saat usianya tuh masih muda gitu. Nah tante sendiri pada saat kuliah ini teman-temannya umur berapa sih kebanyakan di ruang kelas itu? Di ruang kelas sih kayaknya kebanyakan 30 sampai 40 mungkin. Tapi yang 20-an pun, yang 18 pun ada. Yang 18 juga ada? Oke. Terus banyak, tapi karena kuliah malam berarti ini mereka bekerja ya? Mereka bekerja dan udah praktisi juga gitu. Jadi memang kelasnya lebih banyak diskusi jadinya. Sempet nggak tante ada perasaan minder atau ngerasa kayak aduh kok teman-teman aku tuh lebih ini ya, lebih itu ya gitu? Pasti banget. Jadi pas waktu pertama-tama masuk nih ya, kayak ada teman-teman kuliahku ini dokter anak gitu, dan menurut aku dia pinter banget, dan karena ternyata aku baru tahu dari followerku bahwa tante itu kan dokter TikTok gitu. Karena kan dia menjelaskannya tuh dia bisa menjelaskan gitu ya, bahasa medis dengan bahasa awam gitu, jadi gampang banget diterima gitu. Terus ada lagi yang lain udah konselor gitu. Memang mereka kan udah kayak itu, emang udah bidangnya gitu ya. Jadi kan kayak aduh gimana nih belajarnya gitu, kayak orang-orang pinter banget sih gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin ya 1-2 minggu aku ngerasa kayak gitu, tapi setelah dijalanin ternyata mereka baik kok, kita mau saling bantu gitu. Dan memang ada seseorang yang lebihnya di sini, ada seseorang yang lebihnya di sini, dan kita saling ngisi gitu. Oke, jadi akhirnya malah dapat support system itu gitu ya. Tapi namanya rasa minder, nggak pede itu kayak natural terjadi pada saat awal-awal ya tante ya. Apa ada lagi pernah lagi kejadian nih, jadi kita baru 4 minggu kuliah, terus kita ada kuis pertama nih. Kuis pertama terus kerjainlah kita. Jadi kuis itu kalau nggak salah 20 soal dan dikerjain dalam 20 menit, pilihan ganda dan isian pendek gitu. Yap. Nah, pada saat semua ngerjain nih, rata-rata dari kita semua ngerjain nilainya jelek. Terus? Gitu. Kan kita bingung ya, jadi kayak gini, kita nih ngerasanya, aku pribadi sih, aku ngerasanya aku udah belajar. Aku setiap kelas masuk, nggak pernah bolos dan aku dengerin. Terus habis itu aku belajar lagi. Kenapa kok aku nilainya masih jelek? Iya ya tante ya, kayak apa ya, kadang-kadang itu yang bikin tante jadi semangat atau justru tante malah ngerasa nyerah? Sempat ada keraguan kayak is this the right thing for me gitu. Ini aku doang, karena pertamanya kita nggak tahu ya saat dapat nilai tes itu apakah aku doang yang jelek atau semua orang jelek. Tapi begitu kelas berikutnya ternyata semua orang merasakan hal yang sama gitu. Jadi kayak ya ampun, lega banget, ternyata bukan cuma gue gitu. Nah ini kalau kita bilang kan psikologi itu unik ya tante. Kita belajar tentang proses manusia itu berpikir, merasakan sesuatu, berperilaku yang itu bisa kelihatan dan nggak kelihatan gitu. Nah kalau tante sendiri akhirnya memutuskan dari akuntansi ke psikologi, selain tadi karena tante juga, aku tahu banget ya teman-teman, tante Moby ini dari dulu rajin banget ikut kelas-kelas, kursus dan lain sebagainya karena pengen optimal dalam memberikan stimulasi tumbuh kembang buat kelima anaknya. Nah, apa yang akhirnya membuat oke deh kayaknya psikologi nih, ini yang apakah memang itu karena sambil tante juga akan merasakan
manfaatnya buat kehidupan sehari-hari, atau memang beneran pengen jadi psikolog nih Tante? Jadi awalnya itu aku kan masih labil ya, jadi aku tidak pernah, karena ya kayak tadi dibilang kan, aku selalu ngambil course ini A, B, C, D, dari chef sampai jahit sampai dan lain-lain ada lah gitu. Tapi aku suka belajar, tapi aku nggak bisa fokus pada satu bidang gitu. Kayak kalau udah dapat kuncinya, and then aku udah kayak udah what next gitu. Yep. Nah terus pada satu titik, tapi aku ngerasa yang satu hal yang kayaknya nih ada terus gitu dalam fase hidup aku, itu adalah kayak aku suka banget perkembangan anak. Aku suka banget nih ngamatin anak aku berkembang seperti apa sih masalahnya gitu. Nah dari situ aku sempat ragu antara mau ambil psikologi atau keterapian, okupasi terapi gitu. Karena banyak yang bilang psikologi itu lebih teori, sedangkan kalau okupasi terapi itu lebih terapannya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kalau okupasi terapi, aku kan nggak mungkin jadi okupasi terapi yang kerja setiap hari gitu ya. Waktunya kapan gitu. Terus nggak mungkin lah gitu. Terus akhirnya ya udah deh psikologi aja dicoba gitu. Nah nanti tinggal penjurusannya lagi apa gitu kan. Gitu. Jadi pada saat itu memang karena kebutuhan sebagai seorang ibu yang pengen kasih stimulus yang optimal untuk anak-anak, terus sambil juga melihat peluang, dan berarti kan nggak nutup kemungkinan kalau Tante juga akan mengambil profesi sebagai psikolog. Nanti berarti akan lanjut S2 ya Tante ya? Mudah-mudahan. Kuliahnya belum 1 semester nih. masih meraba-raba ya Tante. Aku sih salut banget ya gitu. Karena ada satu istilah yang ini sering banget lagi kita bahas gitu kan, karena sekarang kita semua bisa ngambil kursus di mana-mana, bisa belajar dari YouTube, dari TikTok, dari media sosial Instagram, sampai akhirnya muncullah para expert-expert baru. Nah, bedanya kalau psikologi ini kan kita license yang memang dilindungi oleh organisasi profesi, jadi kita nggak bisa asal mengambil license itu. Tapi di luar sana banyak sekali profesi-profesi yang instan untuk mendapatkan gelar atau license itu gitu ya Tante ya, sampai akhirnya ya nggak salah juga. Nah, pada saat kita terjebak pada keterbukaan informasi yang kita bisa dapat dari media-media sosial ini, digital media ini Tante, itu ada beberapa yang jadi share ini, share itu, nggak salah sih gitu. Cuma kayak terjebak pada rasa terlalu percaya sama apa yang diyakini, terus sampai akhirnya merasa orang lain itu di bawah dia gitu. Nah, muncullah para ahli semua bidang kecuali bidangnya sendiri. Itu disebut sebagai orang tuh boleh mengejar intelektual, tapi harus kita iringi dengan humility atau kerendahan hati. Nah, ketika Tante belajar begini gitu, apa yang membuat Tante akhirnya tetap mau terus? Aku salutnya kayak nggak pernah ngerasa penuh gitu. Padahal kan kalau dipikir sekarang Tante Mobi tuh udah ya ilmu dengan 5 anak tuh menurutku lebih keren daripada kita kuliah S1 psikologi loh ya, kalau menurutku langsung di lapangan. Apa yang membuat Tante itu tetap curious untuk belajar sesuatu, tetap tentang ilmu, knowledge, kayak nggak pernah kurang gitu, nggak kayak selalu kurang gitu untuk belajar sesuatu? Jadi ini yang sempat jadi perdebatan juga sama aku dan Om Mobi saat aku bilang aku mau kuliah lagi gitu. Dia bilang buat apa sih kamu kuliah gitu? Aku bisa bayangin. Yang kayak kamu ambil aja course-course yang sebentar-sebentar, kuliah tuh lama loh, 3,5 tahun. Are you sure gitu kayak. Tapi menurut aku kayak gimana ya, aku mau belajar lebih jauh lagi, dan untuk aku bisa belajar lebih jauh lagi, pengen tahu lebih jauh lagi, aku harus tahu basicnya dulu gitu. Kalau aku nggak tahu basicnya, ya aku susah untuk maju ke atas lagi gitu. Dan menurut dia, buat apa kamu tahu basicnya? Kamu kan gini kan, apa ya? Kayak cita-cita aku tuh dalam hati gitu, dalam diriku tuh, aku pengen melakukan sesuatu untuk anak-anak di Indonesia ini, karena aku ngelihat anak Indonesia itu sekarang banyak sekali screen time dan indoor yang mereka kurang sekali bergerak dan bermain. Aku pengen banget anak-anak Indonesia itu bergerak dan bermain gitu. Tapi aku mau mulai dari mana ya untuk mencapai cita-citaku itu gitu. Apakah kayak aku ngomong sebagai Tante Mobi orang akan dengar gitu? Yes. Siapa sih Tante Mobi? Dasar ngomongnya dia tuh apa gitu. Aku ngerasa aku perlu belajar dulu supaya aku bisa ngomong dan aku pede untuk ngomong itu gitu. Oke, nah ini nih teman-teman, karena pasti kita punya satu motif ya, kita punya satu dorongan yang ngebikin kita melakukan sesuatu. Tante Mobi punya satu value bahwa ada yang harus
ini nih ada yang harus bisa speak up soal bagaimana anak-anak di Indonesia mendapatkan stimulus tumbuh kembang yang optimal, tidak cuma screen time doang, apalagi pandemi ini gitu ya Tante ya. Dan supaya bisa lebih menebarkan manfaat itu, Tante pengen ada di satu keilmuan yang mendasar dan mendalam. Berarti sempat ada perdebatan antara Tante sama suami ya, sama Om Mobi ya? Iya, pasti. Sampai akhirnya dia bilang oke, yes gitu. Berapa lama Tante buat meyakinkan pasangan? Nah ini mungkin buat ibu-ibu yang aduh Mbak, aku udah punya anak, mau kuliah lagi nggak sempet gitu. Berapa lama sampai akhirnya ada diskusi dan deal? Sebenarnya sih untuk ngeyakininnya nggak terlalu lama, karena basically dia juga terserah aku, tapi kayak dia lebih mempertanyakan kayak gini, yakin ya lo nggak buang-buang duit lagi terus berhenti di tengah jalan gitu. Lebih ini ya logis ya. terus Ya udah, tapi dengan sejalannya waktu, tapi ini kan juga memakan waktu, kuliah itu kan memakan waktu yang sangat lumayan banyak ya, dengan harus kuliah tatap muka, maksudnya Zoom gitu ya, Zoom, terus habis itu ada lagi harus ngerjain tugas, dan aku kuliah malam, jadi otomatis Om Mobi pulang tuh aku kadang masih kuliah atau aku masih ngerjain tugas. Nah itu dia rada-rada ada protesnya sih. Oke, jadi ini Om Mobi, aku ngerasa mungkin Tante juga kayak pengen jadi orang tua yang selalu nggak pernah berhenti belajar gitu ya Tante ya. Selain untuk anak-anak Indonesia juga pasti untuk anak Tante sendiri gitu. Ada sejauh ini hampir 1 semester, ada nggak pergolakan batin yang kayak oh ternyata teorinya begini, kok prakteknya begitu ya gitu. Kadang kan kita suka kebentur sama itu ya Tante ya. Iya. Banyak banget sih kayak yang, ya walaupun belajarnya belum banyak, tapi aku awal ini belajarnya justru perkembangan anak. Jadi emang yang itu aku tertarik banget gitu kan. Jadi kayak, prakteknya begini. Kayak secara praktek kan sebenarnya aku tuh lulus banget gitu ya. Kayak mau tanya apa aja boleh deh, teman-temanku juga kalau anaknya kenapa tuh pasti nanya ke, anak gue gini nih, gimana ya gitu. Nah, tapi setelah aku belajar teorinya, kalau aku harus menjelaskan secara teori itu susah banget buat aku gitu. Kayak memahami dari segi teorinya ya, kayak menyambungkan. Aku tahu prakteknya kalau anak kayak gini harus kayak gini gitu, aku tahu. Nah, tapi ngejelasinnya ya. Kayak di saat ini teorinya yang mana, teorinya siapa? Nah itu bingung. Iya. Aku ingat sih di awal-awal semester itu kita masih benar-benar general banget ya Tante ya, masih benar-benar dan makin banyak penasarannya kayak muncul di semester awal ini nggak sih Tante, kayak oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya, muncul pertanyaan-pertanyaan itu kah di semester awal Tante? Iya muncul banget, dan terus aku ngerasa ya karena kan gini, ini kan kuliahnya juga online ya. Jadi awalnya aku tuh merasa kesulitan karena ternyata belajar online itu kita kan suka ngomel-ngomel sama anak-anak, aku merasa bersalah sekali sama anak-anak. Ternyata belajar online itu susah banget. Iya, susah fokus gitu-gitu ya Tante ya. Walaupun kita dengerin, kita hadir, tapi kayak baru 10 menit tuh kayak tiba-tiba oting ada pikiran ini, oting ada pikiran. Kayak susah banget. Dan apalagi kalau dosennya itu mengajarnya dengan satu arah gitu. Itu buat kita makin susah banget fokusnya. Akhirnya karena aku kesulitan lah, awalnya aku kesulitan, apalagi bagian teori-teori itu ya, karena aku nggak bagus ngehafal lah gitu. Akhirnya aku panggil tutor. Wow, Tante sampai seniat itu. Iya, aku punya tutor, sampai tutorku, Bu, saya sebenarnya minder loh Bu ngajar Ibu. Ya nggak apa-apa, orang saya nggak bisa, nggak usah minder gitu. Saya benar-benar nggak tahu gitu, dan saya mau diajarin gitu. Tapi dengan adanya si tutor ini, terus saya bisa diskusi. Jadi kan setiap dijelasin, terus dia langsung tanya, jadi menurut Ibu apa? Ibu udah tahu sampai mana gitu. Jadi kan kita lebih diskusi ya. Di situ aku bisa lebih dapet sih. Lebih dapet ya. Wow, nih teman-teman, jadi kalau kalian itu kuliah doang, terus kayak ngerasa ngeluh karena banyak tugas dan lain sebagainya, ini Tante Mobi udah punya 5 anak gitu ya, dengan kesibukan dan lain sebagainya, kuliah sampai panggil tutor, itu seminggu berapa kali tutorialnya Tante? Jadi kan aku kuliah tuh Kamis, Jumat, Sabtu ya. Minggu aku libur, Minggu tuh waktu buat keluarga. Senin itu kadang ada kelas, kadang enggak. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu aku full tutor. Wow, itu jam berapa Tante? Pagi, siang? Pagi, biasanya pagi. Jadi anak sekolah, Tante juga belajar? Tapi cuma keren sejam. Banget. Sejam, jadi aku punya 2 tutor.
Jadi aku kayak ngulang satu mata kuliah itu aku ulang 2 kali. Jadi aku pengen ngetes aja kalau menurut si tutor ini dia ngajarinnya gimana, si tutor ini ngajarinnya gimana, dari dosen gimana. Jadi aku dapat kayak 3 sudut pandang gitu. Yang sehingga aku bisa menyimpulkan aku lebih ngerti isinya apa gitu. Itu keren banget loh Tante, mahasiswa yang beneran kuliah di awal kuliah gitu ya, di umur-umur 18 yang belum punya tanggungan aja, belum tentu akan seniat gitu ya. Yang penting udah duduk. Aku pengen Tante ngebayangin kalau ini Tante ngambil kuliahnya di saat dulu. Misalnya waktu itu Tante nggak cuti gitu, Tante akan melakukan hal yang sama nggak? Akan panggil tutor? Nah ini kenapa Tante? Dulu aja aku kuliah, kan jadi aku kalau kuliah tuh pagi sampai sore, harusnya sampai jam 4 kelas terakhir. Aku tuh cuma kuliah sama Om sampai jam 12, habis itu kita balik. Cabut. Nah ini apa yang membedakan kuliah waktu dulu di umur segitu dengan kuliah yang sekarang kok jauh lebih niat yang sekarang gitu? Karena ada rasa ingin tahu, ada kebutuhan untuk ingin tahu dan emang ingin belajar. Jadi kalau misalnya aku dapat kayak kemarin nih, aku dapat tugas bikin presentasi tentang perkembangan anak umur 0 sampai 3 tahun. Aku bukan cuma dari buku, bukan cuma dari tutor, bukan cuma dari presentasi dosen, tapi aku datang nih ke satu klinik tumbuh kembang, tempat anakku terapi juga di Fiji Clinic. Nah, aku datang ke situ, saya mau ngobrol dong sama terapisnya. Saya mau diajarin perkembangan anak itu menurut dia bagaimana, dan saya mau sudut pandangnya dia, teorinya apa. Jadi aku benar-benar having like short course gitu sama dia. Keren banget. Untuk aku bisa melakukan presentasi itu gitu. Aku bisa bayangin sih Tante, dulu waktu aku kuliah psikologi dan nggak online, itu memang kita banyak banget kunjungan ke tempat-tempat kayak gitu. Nah makanya ketika sekarang lagi online, ini challenging banget, dan Tante mencari cara untuk dapat langsung praktikumnya dengan cara Tante itu secara mandiri, independen berarti ya, nggak sama kampus. Keren banget. Nilainya udah ada yang keluar belum Tante? Nilainya udah kan, yang jelek itu. Terus ada perasaan kayak aku udah sampai kayak gini gitu ya, wajar banget kalau Tante. Banget gitu. Karena aku kasih lihat nih soalku ke tutorku gitu. Kak, coba dong lihat aku nih salahnya di mana. Aku ngerasa aku udah belajar dan aku bisa, tapi kok aku nggak bisa gitu. Jadi ternyata yang dikasih dosen itu adalah aku salahnya bukan karena aku nggak ngerti, aku ngerti konsepnya, tapi adalah di situ soalnya itu twisting words gitu. Kayak permainan kata. Membahasakannya. Nah, ini mungkin pelajaran juga buat para dosen-dosen atau guru di luar sana. Mungkin kalau anak lagi fasenya belajar, janganlah kasih yang twisting word dulu. Pengertian basicnya aja dia belum ngerti, bener gitu. Iya, benar-benar. Kayak soalnya sejak ada quiz itu, langsung ada 4 orang yang drop out. Oke, baik. Jadi harusnya sebenarnya lebih ke pemahaman yang mendasar dulu ya Tante ya, gimana? Pemahaman yang dasar dulu kan ditanya dulu, sebenarnya sejauh mana sih kalian tahu nih dari apa yang saya ajarin gitu kan. Kalau menurut aku ya, kalau baru quiz nih, mungkin nanti UTS bisa naik dikit lah tingkat kesulitannya. Mungkin nanti kalau di akhir semester barulah boleh ada twisting word, karena memang kecoba ya kalau misalnya kata-katanya diganti, dia beneran ngerti nggak ya gitu kan sebenarnya. Iya benar-benar, karena sebenarnya bukan hafalan ya, tapi memahami ya nggak sih Tante, harusnya kalau kita belajar sesuatu. Wow, ini menarik banget teman-teman ya. Kayak kalau aku jadi Tante Mobi dengan segala challenge dan kesempatan ini, kadang-kadang kita tuh terjebak pada momen yang sulit nih, udahlah nyerah aja. Tapi Tante masih semangat sampai sekarang. Ini kalau kita bilang tuh, oh ini ya namanya growth mindset, benar-benar kita tuh kayak ngerasa mencari challenge untuk kita naik kelas. Kalaupun sulit kita coba lagi. Nah gimana, apa yang pengen Tante sampein kepada teman-teman yang sekarang mungkin masih di usia 18-19 di bangku kuliah? Kalau Tante bisa ngulang gitu ya, penyesalan apa yang dulu Tante nggak lakukan dan sekarang tuh Tante lakukan gitu. Ini kayak, what do you want to say kepada mereka Tante? Jadi kalau pertama, ini karena anakku umur 17 juga ya, jadi aku ada 2 fase nih, sebagai ibu dan sebagai mahasiswa. Jadi coba kenalin diri dulu sendiri gitu. Bisa nggak kenalin diri sendiri? Kalau nggak bisa, cobalah cari psikolog atau karir konsultan yang memang bisa menolong. Lakuin yang namanya tes minat bakat gitu. Tes minat bakat itu benar nggak sih? Nggak tahu, aku harusnya 100% benar atau enggak sih. Aku sih ngerasa dulu waktu tes minat bakat aku
ininya akuntansi loh gitu. Tapi ternyata oh enggak gitu. Iya kan, emang itu harusnya di-upgrade sih Tante. Jadi terus paling nggak konseling untuk tahu apa sebenarnya minat kita gitu. Ya, mengenal diri itu penting. Terus personality kita seperti apa itu penting gitu kan. Dari situ baru kayak yang cocok buat saya apa ya dalam memilih jurusan itu. Nah, kalau udah masuk ya udah gitu, lakukan gitu. Memang pasti ada up and down-nya. Tapi gimana caranya cari support system dari lingkungan di sekitar. Kalau kayak saya nih misalnya, aduh susah banget belajar sendiri, oke cari tutor gitu. Atau misalnya aduh susah banget belajar sendiri, cari kerja kelompok gitu, belajar kelompok gitu. Gimana caranya yang bisa support kita, yang buat kita seneng gitu. Oke, kenali diri sendiri, pahami benar kenapa kita mau belajar itu, sampai akhirnya kalau mengalami kesulitan cari support system ya untuk terus semangat. Baik Tante Moby, ini obrolan singkat yang menurut aku sangat menginspirasi. Yang jelas sekarang kan online semua ya, sekolah, kuliah, kerja gitu kan. Itu rasanya melelahkan. Tapi justru ini menjadi satu kesempatan buat mereka yang menjalankan banyak peran, tapi pengen belajar dan gimana tantangannya untuk terus semangat dan gak gampang nyerah. Makasih banget Tante Moby, ditunggu sebagai rekan sejawat aku nantinya. Masih panjang. Ya, doakan perjalanan masih panjang. Tapi it wouldn't be long time kok. Tahu-tahu udah lulus aja nanti, percaya aja Tante. Jadi aku rasa ini menginspirasi nggak cuma buat para generasi muda ya, tapi para ibu-ibu juga yang sebagai orang tua, bahwa nggak ada kata terlambat untuk kita bisa belajar sesuatu, nggak ada kata terlambat untuk kita dapat self-fulfilling ya Tante ya. Mungkin kalau ada orang yang bilang, ngapain sih Tante Moby, apalagi sih yang dia cari, kayak kurang ini banget, kurang kerjaan banget. Tapi itu tuh fulfillment gak sih Tante? Kayak merasa puas sama diri sendiri, merasa oh ini adalah Tante Moby, bukan hanya sekedar istrinya Om Moby atau ibu dari 5 anaknya, tapi ada sosok sebagai diri Tante Moby sendiri. Itu yang menurut aku keren banget dari sosok Tante Moby hari ini. Makasih banget Tante Moby, sampai ketemu di Sumpah Profesi Psikologi. Amin. Semangat kuliahnya. Thank you teman-teman. Kalau kalian suka sama konten ini, kalian bisa langsung subscribe. Terus juga Tante Moby punya YouTube channel loh. Boleh kasih tahu Tante YouTube channelnya apa nih Tante? Tante Moby. Tante Moby. Dan Tante Moby udah janji bakalan banyak sharing pelajaran dari kampus dan pelajaran dari rumah gitu ya, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengambil jurusan psikologi di umur yang mungkin udah tidak lagi muda, tapi spiritnya nggak kalah sama yang muda-muda. Makasih ya Tante Moby ya, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.